Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Jemaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan duduknya kita, bahkan diamnya kita, tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, mulai malam ini kita akan menyambung pembahasan dalam bab yang baru, yaitu tentang adabul majalis, adab dalam majlis. Majlis ini berasal dari kata jalasa yajlisu, artinya duduk. Disebut majlis tempat berkumpul, dan itu terbiasa dengan cara duduk. Tentunya yang dimaksud di sini adalah perkumpulan, adab dalam sebuah perkumpulan majlis. Salah satunya majlis ilmu yang seperti kita lakukan hari ini. Setiap orang punya tempat sendiri untuk berkumpul. Ada majlis yang tidak mendapatkan ridha Allah, ada yang mendapatkan ridha Allah. Ada majlis kemungkaran, ada majlis kebaikan. Tentunya yang dimaksud di sini, kita akan belajar selama beberapa pertemuan ke depan insyaAllah tentang bagaimana caranya beradab, atau bagaimana adab-adab ketika kita sedang berada di dalam satu perkumpulan. Pertama sekali, hendaknya seseorang menghadirkan niat yang baik, an-niyah as-salihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala amal itu ditentukan dengan niatnya. Maka ketika kita datang untuk berkumpul satu tempat, tergantung kepada niat. Tapi an-niyah la tughayyirul haqiqah. Dalam satu kaedah, niat tidak bisa merubah hakikat. Niat baik, tetapi kita menuju ke perkumpulan yang buruk, berarti sebenarnya kita berada di tempat yang buruk. Niat tidak bisa merubah hakikat. Jadi kita sering mengatakan ke orang, ini bukan ngupat ya, saya enggak ada niat ngupat. Padahal dia mau kasih tahu tentang aib orang, tapi dia mulutnya mengatakan, ini saya enggak niat ngupat. Niat tidak bisa merubah hakikat. Hakikatnya kita ngupat, walaupun niatnya kita bilang bukan ngupat. Nah, jadi semua berangkat dari niat. Kalau niat baik, maka Allah pun mencatat sebagai amal yang saleh. Hari ini kita berkumpul bersama di sini, maka semua orang berangkat dari niat masing-masing. Kalau datang ke sini ikhlas karena Allah, apalagi sampai menunggu dari maghrib ke isya, maka Rasulullah pernah berkata, orang-orang yang tidak pulang karena menunda ikutnya, lalu diisi di celah itu dengan menuntut ilmu dan segala macam yang baik, maka mereka akan didatangi oleh malaikat, diberi rahmat, didoakan kebaikan oleh malaikat untuknya. Berangkat dari niat. Tapi kalau ada yang datang ke sini karena tidak enak, atau
mau keluar tidak bisa keluar lagi. Sebenarnya dia mau keluar tapi nggak bisa keluar. Apakah karena mobilnya nggak bisa dikeluarkan, ya, atau motornya terjebak dalam macet di luar? Sebenarnya niatnya nggak ada rencana untuk nuntut ilmu, dengar lagi-lagi ya. Walaupun duduk bersama, tapi tentunya berbeda. Dia tidak mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam adab bermajlis, maka hadirkanlah niat yang baik, iaitu niat berkumpul untuk mendapatkan ilmu atau mendapatkan ridha Allah. Itu yang paling tinggi level iman kita, mendapatkan ridha Allah. Kita tinggalkan isteri sebentar di rumah dari maghrib sampai isya. Kita tunggu dari satu salat ke salat yang lain. Yang Allah kirimkan kepada kita adalah keberkahan. Jadi karena keseringan kita berada berkumpul bersama-sama, Rasulullah mengatakan ghasyiyatuhumul malaikah, mereka akan didoakan, kemudian dirahmati, dimohon rahmat Allah kepada mereka oleh malaikat. Jadi kita ini dapat keberkahan dengan duduk di sini. Nanti keberkahan itu Allah kirimkan salah satunya, yaitu kepada kebahagiaan rumah tangga. Dulu sebelum kita sering salat berjamaah, mungkin sering ribut dalam rumah, sedikit masalah ribut. Tapi semenjak kita sudah suka salat berjamaah bagi laki-laki, Allah kirimkan ketenangan. Entah dari mana dan siapa yang memulainya, sekarang sudah tidak ribut lagi. Semua sudah tenang, istri tenang, anak-anak tenang, ya. Jadi tidak ada masalah lagi. Ini keberkahan. Jadi keberkahan itu membuat kadang-kadang kita bertanya, kok bisa ya? Saya nggak nyangka, kok anak saya kok sudah lulus kuliah, padahal kami nggak ada hartanya. Saya nggak nyangka, kok saya mampu melakukan jamaah selama sudah 20 tahun nggak pernah tinggal. Itu pertanyaan-pertanyaan itu memang tidak terjawab karena keberkahan Allah adalah rahasia Allah. Allah bisa titipkan keberkahan dari manapun, Bapak Ibu, maka Allah. Salah satunya dari bermajlis berjamaah. Bahkan Allah bisa titipkan keberkahan dari sebutir nasi. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau makan, waktu kita belajar adab makan, kalau makan kata Rasulullah, jangan tinggalkan mana di antara butiran makananmu yang dititipkan keberkahan. Maka dalam piring itu harus habis semuanya, cabai-cabainya, lado-lado, ulai engkau nak berdingai. Jangan kepala ikan pun disikat semuanya. Artinya yang bisa layak dimakan sampai Rasulullah mengatakan hatta yul'aiquha, sampai dia menjilat jari jemarinya. Disuruh jilat jari jemari, disuruh habiskan, karena kita tidak tahu di mana Allah titipkan keberkahan. Maka Allah bisa titipkan pada makanan, Allah titipkan pada ridha orang tua. Bagi istri Allah titipkan keberkahan untuknya pada suaminya, melalui suaminya. Suami Allah titipkan keberkahan melalui istrinya. Maka majlis ilmu ini adalah majlis berkah. Kita dikelilingi oleh malaikat. Hafathumul malaikah, kata Rasulullah. Ini dikelilingi Pak sekarang oleh malaikat. Ini ada malaikat, tapi tidak nampak. Jangan lihat ke kanan dan jangan lihat ke kiri Bapak, karena malaikat tidak berjerawat. Jadi ini keberkahan yang Allah dapat. Maka hadirkanlah niat yang baik untuk berkumpul bersama seperti ini. Kemudian adab berikutnya, alla yakhdura majlisan fihi munkar. Janganlah seseorang menghadiri majlis yang di dalamnya ada kemungkaran. Fa inna Allah azza wa jalla yabghadu zalika, karena Allah benci dengan majlis-majlis yang di dalamnya ada kemungkaran. Wal jalis fi makanil munkar sakitan yakunu syarikan li ahli al-ma'siyah. Orang yang duduk dalam majlis munkar, walaupun sakitan, walaupun dia diam saja, tapi dia berada dalam rombongan majlis itu, dia diam saja, maka dia termasuk orang yang sedang bergabung dengan maksiat. Makanya dilarang untuk menghadiri majlis-majlis yang di dalamnya ada kemungkaran, kecuali
illa ayyakuna biniyati taghyiril munkar, kecuali dia datang ke majlis mungkar itu untuk merubah kemungkaran itu, baru boleh hadir. Kalau tidak berubah, tidak ada rencana merubah, tapi dia diam saja pun, maka termasuk ke dalam ahli maksiat. Apa majlis mungkar? Majlis yang di dalamnya ada maksiat. Salah satunya kalau kita berada di satu tempat berkumpul, lalu terjadi mungkar lisan, kejahatan lisan. Kita mulai membicarakan orang dalam majlis itu, kita mulai ngupat, diam saja pun termasuk syarikun, orang yang bersyarikat dalam ngupat. Jadi Umar bin Khattab pernah bertanya kepada sahabat yang lain, tahukah kalian orang yang menjual agamanya untuk dunianya? Sahabat yang lain bingung dengan pertanyaan Umar. Lalu Umar berkata, yaitu orang yang ketika ada satu majlis ngupat sedang terjadi, dia lewat, kebetulan di dalam majlis ini orang yang mengenal orang yang lewat ini, lalu dia bertanya, sedang ngupat, ketika orang ini lewat, temannya lewat, dia bertanya, betul yang saya bilang tadi barusan kan? Nah, kalau bahasa kita betul kan, hanya yang lu pegang betul kan? Betul yang saya bilang. Padahal orang ini lewat, hanya berhenti sebentar, dengan menjawab benar, padahal dia tidak tahu apa isi ngupat ini, tapi dia membenarkan upat itu, maka dia telah menjual agamanya untuk dunianya. Begitu buruknya majlis mungkar. Hanya dengan menjawab saja, betul kan? Betulnya. Padahal dia sedang mengupat orang, dibenarkan, dengan membenarkan saja sudah masuk ke dalam kelompok majlis mungkar. Makanya berbahayanya duduk di tempat dan bergabung dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran. Kedai kopi itu baik, Pak, pada dasarnya untuk minum, melepaskan lelah. Tapi di saat berkumpul, pembicaraan di dalamnya bisa berubah menjadi majlis mungkar. Tujuan je kopi, tapi Masya Allah tiap malam melakukan dosa lisan. Su'udzan di situ, mengejek, menyindir, mengupat, mencaci maki. Belum lagi hal-hal yang dimakruhkan oleh Nabi, bergadang setelah salat Isya. Nabi memakruhkan bergadang setelah salat Isya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis salat Isya witir, kemudian beliau tidur. Nanti beliau bangun di sepertiga malam. Beliau salat sampai menjelang subuh. Itu gaya hidup Nabi. Nabi baru bergadang kalau ada manfaatnya. Seperti kata Romai Rama, kalau ada manfaatnya boleh. Kalau ada istri yang mau curhat, maka tidak mengapa. Karena istri kadang-kadang mau curhat, melepaskan lelahnya dari pagi, dia mau dengar, dia mau didengarkan. Tidak mengapa, itu baik. Kita walaupun mendengarkan kalimat yang sama dari istri, tetap baik mendengarkan curhatan istri. Walaupun ada saat-saat dia mengatakan itu saja dia katakan, kita tetap disuruh ya besok kita bilang lagi, ya itu pun baik, itu pun baik. Nah jadi ini boleh. Atau melakukan pengajian setelah salat Isya, lakukan pengajian sampai jam 12, dibolehkan. Tapi kalau hanya duduk saja nonton bola, ini perbuatan-perbuatan ini, kalau walaupun hukumnya nanti dimakruhkan, tapi kalau makruh diulang-ulang dengan sengaja, bisa jatuh ke haram. Maka Bapak Ibu menakat Allah, jangan sering-sering duduk berkumpul-kumpul melakukan majlis kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yajlis ala ma'idatin, janganlah dia duduk di atas satu, berkumpul atau duduk di meja makan, yudaru 'alaiha al-khamar, yang di atas meja makan itu ada khamar. Nah, ini menunjukkan bahawa dilarang berkumpul kalau di atas meja makan, atau maksudnya perkumpulan itu ada perbuatan haram. Kita tidak main batu, tapi kita beri semangat untuk orang main batu.
Kita beri semangat, kita kasih, ayo kamu bisa, takat aja, enamnya ke peribik je. Kita duduk samping dia berjam-jam Pak. Kita tidak main, tapi kita memberi semangat, itu pun sudah masuk majlis mungkar. Maka berhati-hatilah menghabiskan waktu di tempat-tempat yang sia-sia. Kita khawatirkan kalau datang malaikat maut tiba-tiba mencabut nyawa di tempat yang dianggap majlis mungkar, maka kematian kita tercatat sebagai su'ul khatimah. Kecuali kita duduk di kedai kopi tapi bersama orang saleh, lalu berbicaranya tentang agama, lalu kita berusaha merubahnya ke pancara tablo kedai kopinya. Begitu maksudnya untuk kita buat kedai kopi syariat misal. Jadi yang di dalamnya ada dakwah, kita buat begini, itu masih dianggap majlis yang baik. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala dilarang berkumpul-kumpul di dalam majlis yang di dalamnya ada kemungkaran. Termasuklah salah satu lagi yang difatwakan oleh para ulama, boleh tidak menghadiri, bahkan lebih baik tidak menghadiri undangan walimah yang di dalamnya ada kemungkaran. Jadi fatwa ulama ketika ditanya bagaimana kalau kita diundang dalam walimatul urs, dalam walimah perkawinan, tetapi di dalamnya ada kemungkaran, ada keyboard, ada bidu wanita yang sedang nyanyi dangdut, kemudian mungkin diedarkan di dalamnya makanan-makanan yang haram kalau kita berada di luar, mungkin di luar Aceh atau di mana saja. Tapi ada kemungkaran di dalamnya, berjoget-joget bersama. Ini Pak, dari kita kalau berjalan keluar, pemandangan itu biasa. Pemandangan membuat walimah dihiasi dengan nyanyian, tarian, joget sama-sama, itu biasa. Bahkan ada satu tempat, saya tidak sebutkan namanya, itu ada malam ketika walimah itu, dalam proses walimah ada malamnya, malam itu terjadi pesta seks. Jadi matikan lampu, lalu kemudian berzina ramai-ramai, pemati lampu berzina ramai-ramai. Makanya hal-hal begini pada dasarnya hukum menghadiri walimah wajib. Ijabatul da'wah, menghadiri walimah wajib. Berdosa kalau tidak menghadiri tanpa uzur, berdosa. Jadi kita sehat, hujan tidak, kemudian jarak dekat bisa ditempuh, diundang dengan sengaja, juga dengan sengaja kita tidak datang, fahuwa athim, kata para ulama, dia berdosa karena termasuk melanggar kewajiban sesama muslim. Tetapi bahkan tidak boleh hadir ketika walimah itu mulai dihiasi dengan kemungkaran. Maka yang masih suka buat walimah dengan keyboard, nyanyi-nyanyian, undang perempuan untuk nyanyi di depan khalayak ramai, sebaiknya berhentilah. Lagipun ngapain menipu diri sendiri? Sewa keyboard habis uang, sewa perempuan yang nyanyi tadi juga habis uang, lalu kemudian nyanyian kita tidak didengarkan. Siapa yang menikmati nyanyian itu Pak? Tidak ada. Orang ingin bicara pun susah. Orang datang walimah ingin ketemu bicara, tanya kabar pun susah karena begitu besarnya suaranya. Jadi kita ini sebenarnya sedang menipu diri sendiri. Kenapa ya pegot? Saya lihat paling aman walimah itu, Masya Allah, tidak usah harus ada musik. Walaupun di situ dikatakan ada yang berbisik, hai, kapegat musik bacut. Jangan seperti walimah orang meninggal, jangan seperti acara orang meninggal. Disuruh buat musik, tidak perlu didengarkan. Tidak perlu taat kepada makhluk dalam urusan-urusan bermaksiat kepada Khaliq. Kita ini karena tidak enak buat keyboard, tidak enak buat musik. Padahal manfaat tidak ada. Kalau walimah itu santai saja, tidak ada musiknya, Masya Allah, kita datang dengan nyaman, bicara dengan kawan mudah. Nah kemudian apalagi ditambahi dengan makanan yang enak, itu kan nikmat sekali. Nah jadi jemaah maka Allah, adab dalam majlis, jangan hadiri majlis yang mungkar. Lalu berikutnya, alla yujalis illa salihin. Kalau kita ingin berkumpul, janganlah berkumpul kecuali dengan orang-orang yang saleh. Carilah teman sebanyak-banyaknya yang saleh.
Kenapa? Pasti ada manfaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Setiap orang tergantung sekali dengan gaya temannya. Setiap orang tergantung sekali, terpengaruh sekali dengan kehidupan atau gaya temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil, kata Rasulullah. Maka lihatlah dengan siapa engkau sedang berteman. Pengaruh ini kuat sekali, Pak. Anak kita didik, Masya Allah, di rumah salat subuh, lepas tu hafal Quran, setoran, kemudian mulai belajar ilmu, kita ajarkan adab. Ketika sudah mulai masuk ke sekolahnya, kita di rumah kita ajarkan, nak, jangan bicara caci maki, nak, jangan bicara ini, jangan bicara jorok, jangan bicara. Ketemu di sekolahnya, bawa pulang dia langsung ke rumah, bahasa temannya. Dalam sehari dia bisa merubah gayanya gara-gara dapat teman di sekolah yang caci maki, langsung dia hafal. Begitu kuatnya pengaruh teman. Makanya dibolehkan seseorang untuk memilih-milih teman. Kita boleh bilang sama anak, "Nya dengan apanya baik kamu mengen, dengan apa itu, dengan orang itu jangan kawan, jangan berkawan. Dengan anak orang itu jangan kawan. Kalau ayah lihat kawan dengan anak orang itu, ayah akan bunuh kamu." Contoh. Tapi cukup kejam model lagi, tapi enggak apa-apalah. Tapi dibolehkan. Begitu juga kita. Rasulullah sampai memberi tamsilan, ya, kata Rasulullah, "Masalul jalis as-salih was-su'." Orang yang berteman dengan orang saleh dan orang yang su', orang yang buruk akhlaknya, itu perumpamaannya kahamilil misk. Kalau berteman dengan orang saleh, maka dia seperti berteman atau bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi. Wa nafi'ul kir, kalau berteman dengan orang yang akhlaknya buruk, seperti berteman dengan pandai besi, kata Rasulullah. Fahamilul miski imma yuhzi wa imma an tabta' minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Kalau engkau berteman dengan penjual minyak wangi, maka engkau akan mendapatkan, apakah engkau akan diberi hadiah minyak wangi olehnya, ataukah engkau akan membeli minyak wangi darinya, atau engkau paling kurang kalau enggak dapat hadiah, tidak beli, keluar dari tempat dia jualan, paling kurang engkau telah mendapatkan baunya. Ini kalau bergaul dengan orang saleh. Apakah kita diberi ilmu dengan sengaja olehnya, atau kita bertanya sesuatu kepadanya yang kemudian bisa merubah gaya hidup kita, atau kalaupun kita diam saja berteman dengan orang saleh, paling kurang kita mendapatkan keberkahan darinya. Salah satu keberkahan orang saleh yang paling dahsyat apa Bapak? Di hari kiamat, kalau dia menjadi teman kita di dunia, maka dialah salah satu yang Allah izinkan memberi syafaat kepada temannya, dan itu hanya diberikan Allah kepada teman yang saleh. Dan ini panjang sekali hadisnya, Rasulullah yang menjelaskannya, bagaimana hebatnya teman yang saleh menolong sahabatnya, sampai dia bertanya dalam surga, "Mana sahabatku ya Allah, yang dulu kami sama-sama salat, yang dulu kami sama-sama berzakat, dulu kami sama-sama umrah." Dia sebutkan kami sama-sama di masjid. Saya kenal ya Allah, ya. Walaupun mungkin kita diam saja, tapi kenal wajah. Kita berteman dengan orang saleh, duduk-duduk dengan orang saleh, kita banyak diamnya, karena kita dari kecil memang pendiam. Contohnya begitu, bahkan waktu lahir pun kita tidak nangis, sampai menanda imde. Nah, diam saja pun dia teringat ke kita, ditanya. Kalau jawaban Allah temanmu dalam neraka, maka orang ini meminta kepada Allah, izinkan kami menjemputnya ya Allah. Diizinkan oleh Allah. Sampai 3 kali diizinkan Allah menjemput teman-teman yang dulu pernah berteman dengan orang saleh. Nah, kalau berteman dengan orang yang buruk, Pak, kapan mereka mau jemput kita? Mereka sendiri disibukkan dengan siksa neraka. Maka banyak-banyaklah berteman dengan orang saleh. Rasulullah kemudian menyambung, wa nafi'ul kir, orang yang berteman dengan pandai besi, imma ayyahriq imma ayyuhraqa thiyabaka, apakah bajumu akan terbakar, wa imma an tajida minhu rihan khabithah. Kalau engkau datang ke tempat pandai besi, kan keluaran percik api itu, apakah bajumu terbakar,
ataupun paling kurang engkau ketika keluar bau gosong, bau hangus. Begitulah berteman dengan orang yang buruk akhlaknya, ya. Dia bisa membakar amal kita, menyota mengen dengan orang galak mengupat, dia bisa membakar amal kita. Ini kadang-kadang buat grup mengupat, grup WA mengupat, ya. Jadi membicarakan orang dalam grup tersebut. Biasanya yang dibicarakan tidak ada dalam grup, remannya di situ, Pak. Jadi remannya mengupat orang dalam grup ketika orang itu enggak ada dalam grup. Sibuk semuanya sahut menyahut. Ada 1,000 orang anggota grup, semua ikut mengupat. Ada yang kemudian tidak mengupat tapi terus membaca. Hatinya mengatakan, "Ka betul. Ana masalah, ka betul." Dia pun ikut menjadi ahli maksiat dalam grup tersebut. Kalau grup sudah mengupat, maka admin, mimin, si mimin ni harus mengeluarkan yang ahli mengupat ini. Kalau tidak mau semua grup berdosa. Jadi mengupat itu tidak mesti dengan lisan, ya. Karena ada kaidah al-kitabah bimanzilatil khitab. Tulisan itu sama dengan khitab, dengan lisan. Maka berbahaya sekali berkumpul dalam grup ahli ngupat. Itu segera itu dipecat, keluarkan, ya. Dan kita kalau dia tidak dikeluarkan, kita yang left, keluar dari grup mungkar. Kenapa? Berbahaya bagi amal. Begitulah berteman dengan orang yang buruk akhlak, terbakar amal kita gara-gara hanya membaca WA dia yang terus-terusan bicara tentang orang. Menyopi betul yang dipegang. Bisa jadi tidak benar. Ini lebih bahaya lagi, malah jatuh ke dalam fitnah, ya. Sedikit lagi, setelah ini kita bertanya jawab. Berikutnya, ijtinabul majlis allazi fihi a'da'un lah. Sebaiknya jangan duduk satu majlis dengan orang yang sedang bermusuhan dengan kita. Wa sawa'un fi dzalika al'ada li ajli ad-din aw li ajli umuri dunya. Apakah musuh itu gara-gara musuh agama ataupun gara-gara musuh dunia? Kalau sedang bermusuhan, arti bermusuhan bisa jadi kita bertemu dengan orang yang memang ahli maksiat yang kita tidak suka dengan maksiatnya, maka sebaiknya hindari untuk duduk bersama dengannya. Kenapa? Karena akan terjadi kemungkinan-kemungkinan. Di antaranya, apakah dia akan mencoba untuk memancing keributan. Kalau sudah bermusuhan lalu duduk bersama, memancing keributan. Kalau sudah terjadi keributan, yang paling senang syaitan. Karena Allah mengatakan, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan itu, kata Allah pakai innama, syaitan itu benar-benar menginginkan kamu bermusuh-musuhan. Benar-benar, kata Allah. Jadi bermusuhan itu menjadi salah satu busur panah syaitan. Karena orang kalau sudah bermusuhan lalu bertemu, bertengkar lagi, maka terjadilah hal-hal yang tidak diduga. Mulai caci maki, ujung-ujungnya lempar-lempar kursi, kemudian lalu mulai bunuh-membunuh. Akhirnya itulah yang terjadi, yang menyebabkan bisa masuknya kita ke dalam neraka Allah. Jadi sebaiknya hindari duduk bersama dengan musuh yang sedang bermusuhan. Carilah majlis yang sifatnya islah, bisa membuat kita bisa islah dengannya. Itu yang dicari, ya. Karena salah satu orang terbaik, salah satu manusia terbaik adalah islahum bainan nas, orang yang suka mengislah di antara manusia. Rasulullah itu pernah terlambat salat zuhur hanya gara-gara pulang dari suku yang sedang bertengkar. Maka but pegat orang itu paling baik, bahkan diizinkan untuk berbohong. Mengislah itu diizinkan berbohong. Jadi kita katakan bahasa ini begini, yang tujuannya mereka saling puji, padahal mereka enggak saling puji. Berbohong kita yang berbohong. Kita katakan ke si A, si B sudah rindu, ke si B kita katakan si A katrib, sudah lama menunggu kamu, cuma dia tidak berani, padahal enggak ada kalimat itu. Sehingga mereka berbaikan, diizinkan berbohong, asal jangan ketahuan. Kalau ketahuan lebih buruk lagi keadaannya. Jadi pintar-pintarlah berbohong dalam mendamaikan manusia. Maka itu majlis itu baik. Tapi kalau enggak ada usaha untuk berdamai, sebaiknya pisah dulu sampai ada usaha untuk berdamai.
Baik, saya berhenti di sini dulu. Ini mungkin Pak butuh beberapa pertemuan karena cukup banyak majlis adab dalam majlis yang perlu kita ketahui. Ya. Baik. Terima kasih. Tidak ada hal-hal yang ingin kita katakan kepada Ustaz. Nah, silakan. Saya menanyakan, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Saya berangkat dari hadis yang menyatakan bukannya kita akan diampuni dan jahat apabila kita melakukan maksiat dari kesendirian. Pertanyaan pertama, pahala apa saya atau kebaikan apa saya yang terhapus dalam maksiat kesendirian kita? Yang kedua, orang melakukan maksiat ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia meremehkan, nggak ada pun waktu dia melakukan maksiat dia ingat kepada Allah. Tapi ada orang yang satu orang ini dia berusaha, apakah sudah terganggu dengan nafsu atau syahwatnya. Dia tidak terganggu dulu dalam maksiat ini, mungkin beberapa bulan kemudian karena mungkin terlalu kuat keadaannya. Yang kedua, satu, apakah orang seperti yang kedua ini juga terhapus kebaikannya? Yang ketiga, apakah dengan bertobat pahala kebaikan itu akan kembali lagi? Dan satu lagi, apakah orang yang di walimah tadi pengantinnya itu di luar, wanitanya di luar dan melihat banyak-banyak orang itu bagaimana hukumnya? Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab boleh? Kita menjawab. Jawab dulu ya. Baik. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama, yang pohon bunuh Ustaz. Yang pertama itu makanya saya Intinya yang pertama tadi bermaksiat dalam kesendirian. Apa saja amalan yang dihapus ketika kita bermaksiat dalam sendirian. Nah, benar bahawa berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu yang bisa menyebabkan amal itu hilang, terhapus, itu ketika bermaksiat dalam sepi. Ini berdasarkan hadis Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqwamun min ummati, ada beberapa umatku, ada beberapa kaum dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat, bihasanatin amsali jibali tihamati bayda. Jadi umatku ini akan ada kelompok-kelompok yang datang di hari kiamat dengan hasanat, kebaikan yang banyak sekali, kata Allah, kata Rasulullah, banyak sekali, sampai banyaknya Rasulullah mengandaikan dengan gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu gunung salju di salah satu dataran antara Mekah Madinah. Itu gunung tinggi, besar sekali amalnya, zakat, sedekah, salat jamaah, semuanya dia lakukan, yang wajib, yang sunnah dia lakukan. Lalu kemudian ketika bertemu Allah, faja'alaha Allahu haba'an mansura, tiba-tiba Allah tepis amal itu menjadi debu berterbangan. Jadi dia datang dengan gunung itu, Allah tepis gunung itu menjadi debu berterbangan. Rasulullah ketika menceritakan ini membuat sahabat panik, sehingga sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, kabarkan ke kami siapa mereka ya Rasulullah, jangan sampai kami ikut habis amal kami gara-gara orang ini, seperti orang ini. Nah, disitulah Rasulullah kemudian mengatakan, innahum mislukum, orang itu sama seperti kamu, itu sama-sama umatku, sama-sama manusia. Ya, jildatuhum misla jildatikum, kulitnya sama dengan kulitmu. Ya. Yaqumuna al-lail kama taqumun, mereka juga bangun tahajud seperti kalian bangun tahajud. Jadi betul-betul beramal. Apa kesalahannya sehingga membuat amalnya dihapus Allah? Yaitu wa iza khallu, kalau dia dalam sendirian sedang sepi, bimaharimillah intahakuha, dia mulai melakukan yang diharamkan Allah. Nah, jadi kalau di depan ceramah, kemudian mengaji, bayang jamaah, Masya Allah, ketika di belakang rupanya buat maksiat. Model orang begini yang dihapus amalnya. Nah, amal apa aja yang dihapus? Semua amal. Syaratnya kalau dia tidak bertaubat. Ini langsung pertanyaan yang berikutnya tadi.
Kalau tidak bertaubat, jadi terjadinya penghapusan amal itu kapan? Bukan di dunia, tapi di akhirat. Hari akhirat itu hari-hari pembatalan amal, hari penghapusan, terjadinya di akhirat. Kalau di dunia, kesalahan semua manusia Allah bisa ampunkan dengan taubatnya. Jadi kalau sudah taubat, bukan bermakna ketika sudah taubat amal kita yang sudah lari nanti balik lagi kalau sudah taubat. Tidak begitu. Semua amal Allah pending sampai di akhirat. Kalau dia tidak taubat dan tidak minta maaf dari orang yang dia ngupat. Ini contoh barang Pak, karena paling banyak kejadian ini. Sudah ngupat orang tidak minta maaf, hana rencana lagi maaf. Biasanya yang paling sombong orang berilmu, susah sekali minta maaf. Susah sekali minta maaf. Kenapa? Merasa sayalah orang yang harus dihormati. Nah, kalau dia tidak minta maaf sampai matinya tidak minta maaf dan tidak dimaafkan oleh orang yang menjadi korban upatnya, disitulah di akhiratlah nanti diambil amalnya, salatnya, zakatnya sesuai dengan sejauh mana korban dia lakukan, dia sakiti. Jadi terjadinya di akhirat. Tapi kalau dia sempat taubat, minta maaf dan sudah dimaafkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dia. Dia akan dapat seperti biasa. Dengan dalil Rasulullah mengatakan at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang diterima taubatnya sama seperti tidak ada dosa sama sekali. Bapak Ibu, kita ini ahli maksiat. Dulu mungkin ada yang tinggalkan salat segala macam. Bagi Allah mudah mengampunkannya selama taubatan nasuha. Jadi jangan mengira bahawa mungkin lagi kepampun, tetap diampunkan Allah. Yang kafir saja tidak pernah salat sama sekali, menghina Allah tiap hari, mencederai seorang muslim setiap hari, begitu syahadat, hanya dengan syahadat Allah hapuskan segala-galanya. Apalagi kita yang sekali sembahyang sekali tidak, maka taubatlah. Mudah sebenarnya. Turunkan derajat hati sedikit. Bagi orang yang sudah kita ejek, tinggal datangi ni pemaklum. Untuk mudah dimaafkan, bawa buah-buahan, boh giri. Tahu boh giri mak? Jeruk bali dibawa, kemudian bawalah apa untuk mudah dimaafkan. Jadi itu terjadinya di akhirat. Bukan transfer pahala itu bukan begitu saja di dunia. Nah, kemudian pertanyaan terakhir tadi ada yang ketiga Mas? Oh ya, kalau pengantin wanita dipajang lalu dinikmati rame-rame. Kok bro bahasa dinikmati rame-rame? Dilihat rame-rame. Ya. Jadi apakah ini dosa? Ini kemungkaran sebenarnya. Dalam hukum asal ini kemungkaran. Karena sebenarnya kita disuruh ghaddul basar, tundukkan pandangan. Ini kita sedang makan, apalagi model hari ini Pak, itu taruh tenda di luar, bukan lagi di dalam. Kalau di dalam mungkin hanya sebahagian tamu, itu pun yang dekat-dekat yang datang. Ini di luar, taruh tenda di luar dipajang Pak. Taruh kipas angin kanan kiri, dipajang kipas angin model berayar itu. Nah, kemudian orang sambil makan nikmati, laga darah barunya, ya Allah, telah tolong, berdosa. Apalagi dia memang dinikmati dalam pandangan setelah dia bersolek. Jadi betul-betul ada unsur kesengajaan untuk dilihat orang. Jadi Bapak Ibu maka Allah, itu hukum dasarnya berdosa. Makanya saya lihat ada beberapa jamaah, kelompok-kelompok yang baik, yang bagus, mereka tidak mau pajang pengantin perempuan. Jadi yang perempuan yang datangi perempuan, yang laki yang datangi laki. Jadi urang agah mana dia ada mbak urinang, tidak masuk ke tempat sana. Itu dijaga betul itu. Hari ini dianggap aib. Jadi kalau pengantin perempuan pakai cadar dianggap aib. Masa pengantin perempuan pakai cadar, kata dia, dianggap aib. Padahal hari ini semua terpaksa bercadar gara-gara suka ngejek orang bercadar. Bapak bercadar, beberapa bapak bercadar. Jadi Masya Allah, begitulah seharusnya. Cuma kita sudah terbiasa melakukan yang mungkar sehingga dianggap biasa. Baik. Satu lagi. Silakan di belakang boleh ada dua itu. Silakan. Wade mentang pada menit itu 2 menit. Silakan. Ya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tanyakan kepada Ustaz ini, di sini tadi kebetulan ada kita mengenai adab dalam majelis. Jadi Ustaz, kita sekarang di Rosbek khususnya telah melakukan adab dalam lembaga sosial. Semisal lembaga yang mungkin ada beberapa saudara kita yang membutuhkan bantuan. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah sebagai hadir daripada lembaga tersebut, hal apakah yang harus bisa kita jaga sebagai daripada anggota lembaga. Semisal kita anggota lembaga ini bukan hanya laki-laki, tapi juga ada yang perempuan. Di sini tujuan kita adalah untuk menyampaikan amanah daripada infak-infak yang diberikan oleh saudara kita yang lain, agar kita salurkan kepada dua dan tiga miskin besar. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sikap kita sebagai anggota lembaga, apa saja hal yang harus kita jaga dalam menjalani hal tersebut. Mengingat karena di dalam lembaga itu kita laki-laki dan perempuan. Jadi terkait Ustaz, dan mungkin ada beberapa masukan dari Ustaz mengenai apakah ada mungkin hal-hal penting yang harus kita prioritaskan sebagai anggota daripada lembaga tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Bapak. Silakan Bapak, satu lagi Bapak. Ini di luar konteksnya Ustaz sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya pertanyakan Ustaz mengenai perkawinan antara Muslim dengan ahli kitab wanita. Mohon pendapat dari Ustaz. Karena saya juga mau mendengar dari Imam Syafi'i juga mengatakan bahwasanya boleh seorang Muslim menikahi perempuan ahli kitab asalkan tidak membawa bencana. Bencana itu bisa seperti musyrik atau dia murtad. Tapi sepanjang dia tidak membawa bencana itu dibenarkan. Ini saya sampaikan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama, ini karena waktu kita tidak mungkin kita jawab terlalu panjang. Kalau kita bekerja di satu lembaga yang bergerak di dalam dunia sosial, yang mungkin kumpulkan uang lalu kita infakkan, apakah lembaga duafa atau kumpulkan dana dari orang dan segala macam. Bekerja di sini baik, tapi hati-hati jebakan syaitan. Salah satu jebakan syaitan adalah kita merasa berbuat baik, padahal di dalamnya kita menuju proses kebaikan itu ada celah-celah kemaksiatan. Salah satu jebakannya adalah berkumpulnya laki-laki dan perempuan dengan cara ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur baur laki-laki perempuan tanpa batas. Jadi kamu pok-pok, di situ duduk bersama, duduk berdua, kemudian tanda tangan, pergi berdua, segala macam. Padahal perempuan itu bukan mahramnya. Ada yang kadang-kadang boncengan demi menjemput dana infak. Kerjanya bagus, tapi prosesnya ada yang menjadi maksiat. Nah, ini tentunya menjadikan kerja itu sia-sia ketika kejahatan kita campurkan dengan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yakhluwanna ahadukum ma'a ghairi zi mahram illa wa salisuha syaitan. Janganlah engkau bersepi-sepi dengan orang yang bukan mahrammu kecuali dipastikan yang ketiganya adalah syaitan. Maksudnya syaitan pasti mengambil kesempatan. Walaupun pakai jilbab besar, pandangan kita selalu melihat ke arahnya. Lalu kita mulai terbawa hati, seandainya. Padahal kadang-kadang yang paling parah itu istri orang. Ini dosa demi dosa keluar. Nah, makanya bekerja silahkan, tapi jaga hal-hal yang bisa jatuh ke dalam dosa. Salah satunya seperti tadi. Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini sudah kita bahas dulu waktu beradab dengan orang non-Muslim atau kafir. Hukum menikah dengan ahlul kitab pada dasarnya dibenarkan dalam Al-Quranul Karim. Ya, dibenarkan. Yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Para ulama pun membenarkannya, cuma diberi syarat. Terutama mazhab Syafi'i itu memberi syarat dengan tegas. Yang dimaksud dengan perempuan ahlul kitab yang boleh dinikahi yaitu perempuan yang berasal dari kalangan Bani Israel, yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil. Jadi di luar Bani Israel yang ngaku-ngaku Yahudi, Nasrani, di luar Bani Israel, maka itu tidak masuk syarat.
Kemudian syarat kedua, mereka beriman kepada kitabnya yang asli. Kalau tidak ada lagi kitabnya yang asli, maka tidak dimasukkan ke dalam syarat dibolehkan. Yang ketiga, hanya berlaku pada laki muslim menikahi perempuan yang ahlul kitab, tidak berlaku sebaliknya. Tidak boleh perempuan muslim menikahi laki yang ahlul kitab, karena takut akan dibawa ke dalam agama ahlul kitab tersebut. Jadi intinya, ujungnya apa? Kebolehan itu ada pada sebenarnya, cuma telah terhapus dengan syarat-syarat yang tidak mungkin lagi didapatkan hari ini. Maka sebaiknya hari ini jangan mencoba untuk masuk ke dalam jaringan orang-orang yang menikahi dengan ahlul kitab, karena memang syaratnya itu sudah tidak dapat lagi, Pak. Sudah susah mendapatkannya. Baik. Dan itu menjadi kemungkaran terbesar. Nikah Muslim Kristen punya anak sampai gabung-gabung, gabung-gabung yang si abang Kristen kakak, itu sebuah kemungkaran besar, sebuah dosa-dosa besar. Baik, kira-kira begitu. InsyaAllah kita sambung pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Dan semoga yang duduk Allah telah catatkan pahala untuknya, Allah berkahi keluarganya, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.